Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 5 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 5 tema 2 subtema 3 pada pembelajaran kedua. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan adik-adik menyiapkan alat tulis dan buku siswa kelas 5 tema 2. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 5 tema 2 subtema 3 pada pembelajaran kedua halaman 97. Gambar di atas adalah cuplikan dari buku cerita bergambar berjudul Todi dan Semut. Inti cerita Todi dan Semut mengisahkan Todi yang gemar makan coklat dan kue-kue manis, tetapi malas membersihkan sisa-sisa makanan. Suatu ketika Todi segera tertidur setelah makan kue manis dengan mulut dan tangan kotor terkena sisa-sisa makanan. Saat Todi tertidur, pasukan semut merubungi Todi. Mereka juga menggigit tangan dan muka Todi hingga bentol-bentol. Todi terbangun dan menangis karena merasa gatal-gatal. Sejak saat itu Todi selalu membersihkan diri seusai makan. Berikutnya, pada Ayo Berdiskusi halaman 98. Diskusikan jawaban-jawaban pertanyaan berikut bersama teman sekelompokmu. Nomor 1. Apakah gambar tersebut mendukung cerita? Jawab ya, gambar tersebut mendukung cerita. Nomor 2. Jika jawabanmu ya, apa alasanmu? Jika jawabanmu tidak, apa pula alasanmu? Jawab, gambar tersebut mendukung cerita karena memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Lalu, karya gambar cerita banyak kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar dan komik. Perhatikan contoh gambar berikut. Silahkan adik-adik memperhatikan gambar berikut. Lalu pada Ayo Menulis halaman 99. Kamu telah melihat contoh karya gambar cerita. Apa ciri-ciri karya gambar cerita? Tuliskan dalam kotak berikut. Mari bersama-sama kita mengisi kotak halaman 99. Ciri-ciri karya gambar cerita. 1. Memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita. 2. Memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan. 3. Menambah nilai keindahan sajian sebuah tulisan atau cerita. 4. Memuat gambar lebih banyak daripada teks cerita. Dan 5. Gambar-gambar yang ada menceritakan urutan peristiwa. Kemudian pada Ayo Menulis, tentukan satu tema yang kamu pilih untuk membuat gambar cerita. Kamu dapat mengingat-ingat pengalamanmu yang paling berkesan atau kamu dapat mengambil beberapa contoh tema berikut. 1. Lingkunganku hijau, udaraku bersih. 2. Aku menjaga udaraku bersih. 3. Aku merawat kesehatan pernapasan. Berikut adalah contoh gambar cerita dengan tema lingkunganku hijau, udaraku bersih. Aku adalah anak yang tinggal di daerah yang dikelilingi langsung oleh gunung, dan di belakang rumahku langsung terdapat gunung.
Desaku sekarang ini lingkungannya begitu hijau. Bukan hanya hijau karena pepohonan yang sudah lama tumbuh di pinggir jalan maupun di gunung. Akan tetapi sekarang ini di gunung pun hijau karena jagung para petani yang begitu indah hijaunya. Jika aku mendekat di gunung, jagung itu begitu indah. Aku sangat menikmati indahnya alam dan seketika mulut terucap dengan sendirinya memuji begitu indahnya alam dan lingkunganku berkat Engkau ya Rob. Dan Engkau telah memberikan hujan untuk para petani agar tanaman jagung mereka yang di gunung subur dengan sempurna. Kadang mereka bersujud syukur atas karunia yang telah Allah berikan. Adik-adik kelas 5 yang hebat, selanjutnya menjaga kebersihan merupakan salah satu cara mencegah penyakit. Selain menjaga kebersihan, masih ada banyak cara mencegah penyakit. Pada pembelajaran 1, kamu telah mengetahui bahwa salah satu cara mengatasi bahaya kabut asap adalah dengan memakai masker. Memakai masker perlu dilakukan karena kabut asap dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Memakai masker memang merupakan salah satu cara mengatasi bahaya kabut asap dan merawat organ pernapasan. Selain memakai masker, apalagi yang dapat kita lakukan untuk merawat organ pernapasan? Bacalah bacaan berikut. Mari bersama-sama kita membaca bacaan yang berjudul Cara Memelihara Organ Pernapasan halaman 100. Kita berusaha selalu menjaga kesehatan organ pernapasan. Saat kita sakit perlu segera berobat. Namun kita juga dapat mencegah penyakit pada sistem pernapasan dengan memelihara organ pernapasan. Berikut cara-cara memelihara organ pernapasan. 1. Menjaga kesehatan organ pernapasan. A. Makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga baik. B. Berolahraga teratur supaya alat-alat pernapasan terlatih baik sehingga dapat bekerja dengan baik. C. Istirahat cukup. Dan D. Posisi tidur benar, yaitu miring ke kanan dan jangan telungkup. 2. Menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. A. Tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. B. Menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor. C. Mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. D. Menghindari makanan dan minuman mengandung banyak gula dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. 3. Merawat organ pernapasan. A. Membersihkan rongga hidung secara teratur. B. Memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. 4. Menjaga kesehatan lingkungan sekitar. A. Membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. B. Menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu beterbangan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernapasan saat kita menghirup napas. C. Membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau. Serta D. Mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembaban tinggi. Kemudian pada Ayo Berkarya halaman 101, kamu telah memahami cara merawat organ pernapasan. Buatlah kelompok bersama 5-6 orang temanmu.
buatlah poster tentang cara merawat organ pernapasan. Pada pembelajaran 5 nanti, kamu dan kelompokmu akan mempresentasikan poster yang telah kalian buat. Berikut beberapa contoh poster tentang kesehatan. Kalian dapat mencontoh desainnya untuk membuat poster tentang merawat organ pernapasan. Berikut adalah contoh poster yang nanti pada pembelajaran 5 yang akan kamu dan kelompokmu presentasikan. Poster tentang cara merawat organ pernapasan. Untuk mencegah organ pernapasan tetap sehat, ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan seperti 1. Makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga baik. 2. Berolahraga teratur supaya alat-alat pernafasan terlatih baik sehingga dapat bekerja dengan baik. 3. Istirahat cukup. 4. Posisi tidur benar, miring ke kanan dan jangan telungkup. Lalu pada halaman 102, ayo renungkan. Apa yang kamu ketahui tentang cara memelihara organ pernapasan? Jawab. Beberapa cara memelihara organ pernapasan antara lain tidak merokok, menggunakan masker saat berada atau aktivitas di luar rumah, mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin, mengingat jaringan paru-paru sensitif pada dingin, menghindari makanan dan minuman yang banyak mengandung gula dan bahan kimia. Lalu pada kegiatan bersama orang tua, apa saja yang telah keluargamu lakukan untuk memelihara kesehatan organ pernapasan? Jawab. Hal yang dilakukan keluargaku untuk memelihara kesehatan organ pernapasan yaitu menanam pohon di sekitar rumah, membersihkan lingkungan sekitar, berolahraga mengatur napas di pagi hari, dan makan makanan bergizi. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.